Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solihah? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 energi alternatif pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Diskusikan beberapa hal berikut bersama keluargamu. Yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena sumber daya yang tidak terbatas. Karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa. Seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. Yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Lebih ramah lingkungan dan proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. Yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Karena memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. 1. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Yang kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari. Yang ketiga, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? 12.15 ditambah 10.00. 15 ditambah 00 sama dengan 15.
12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi biogas akan habis pada pukul 22.15. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Coba perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasan. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Jelaskan. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Sekarang cobalah amati lingkungan di rumahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di rumahmu. Cara menjaga lingkungan: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.